wal intifa' wa tadhakkur wal ifadata wal istifadah wal hatsa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabih ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Alhamdulillah setelah kita libur ya. Libur mulai tanggal berapa? Tanggal 21 ya. 21 sampai awal tahun. Kurang lebih 2 minggu di rumah. Alhamdulillah sekarang kita telah kembali lagi ke pondok. Nah, pertama kali yang perlu diulangi, diingatkan adalah nopo? Niat. Niat. Eh, Jadi pertama kali perlu diperbarui nopo niatnya. Balik ke pondok, niatnya diperbarui lagi, eh, mau cari apa di pondok. Oke. Jadi apa tujuan kita berangkat ke pondok? Karena apa? Kanjeng Nabi ngendikan innamal a'malu bin niat. Karena setiap amal itu tergantung dengan apa niatnya. Ya. Terus ulama ngendikan niatul mukmin, ya, niatnya seorang mukmin itu afdal min amali. Itu lebih baik daripada amalnya, dari perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti orang yang beramal soleh itu tidak bagus, bukan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah contoh. Nah, Sampaian ketika sholat, kita ketika apa, berbuat sholat, ya, sholat. Sholat itu kan harus dengan apa nih? Niat. Nah, sama sampai gerak takbir, rukuk dan seterusnya itu tanpa menggunakan niat, sholatnya sah napa mboten? Mboten. Ya. Maka dikatakan niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, itu contohnya. Sehingga amal itu bisa tidak sah tanpa menggunakan niat. Contoh malih. Contoh yang selanjutnya apa? Orang kafir. Ya, orang kafir. Contohnya apa? Napa kalau mau? Lali. Gitu. Nggih. Intinya ngoten nggih. Intinya adalah niat itu sangat penting. Jadi niatnya seorang mukmin itu sangat penting sehingga tanpa niat kita bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Makanya innamal a'malu bin niat. Ya, diperbarui lagi niatnya. Mulai ajaran baru niatnya diperbarui lah lagi. Sehingga apa? Sehingga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sampun? Ya. Sekarang kita masuk ke pembacaan kita di kitab nama kitab Tadkiratus As-Sami. Punya siapa? Punya Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Masih ingat ya? Kita kemarin setelah bahas masalah afdoliyah ilm, ya. Jadi apa keutamaan ilmu, lalu apa yang harus dimiliki seorang alim di dalam dirinya dan seterusnya itu. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya al-faslus tsani di pasal yang kedua. Ini pembahasan fi adabil alimi fi darsi. Jadi membahas bagaimana adabnya seorang alim di dalam belajar atau di dalam eh, pelajarannya. Ya, karena kan zaman dulu tidak mengenal kelas, ya kan, mengenalnya halaqah. Terus guru terus dikelilingi muridnya, ya sama, hampir sama dengan kelas. Cuman kan bedanya sekarang kita menggunakan kursi dan sebagainya itu. Intinya adalah ketika di dalam suatu majelis ilmu, bagaimana ada adab seorang alim tersebut. Guru, maksudnya di sini guru, seorang alim. Tapi tidak harus gurunya saja. Kenapa di sini disebutkan adabul alim? Karena memang perkara itu kan ada yang khusus untuk orang alim, maksudnya gurunya, ada khusus untuk santrinya, ada perkara yang harus dikerjakan oleh santri dan gurunya. Sehingga nanti di bawah pembahasan ini tidak hanya mencukupkan untuk gurunya saja, tapi juga santrinya juga kehendaknya itu mengerjakan apa yang dikerjakan gurunya. Nanti kita bahas. Di sini akan dibahas wa fihi asyara nau'an. Ada 12 pembahasan di dalam fasal ini. Yang pertama, beliau menghentikan idza azama ala majlis tadris. Seorang guru hendaknya ketika ingin mulai mengajar tatahhara minal hadatsy wal khabas. Hendaknya apa? Mensucikan badannya dari hadas dan juga khabas. Nah,
Apakah ini hanya untuk gurunya saja atau untuk santrinya juga? Kan enggak hanya untuk gurunya. Ini berguna juga atau hendaknya dilakukan juga oleh siapa? Santri. Ya, jadi bersuci sebelum ngaji itu sunnah. Ya sunnah. Sunnahnya untuk siapa? Gurunya dan muridnya atau gurunya saja? Dua-duanya. Sehingga walaupun dikatakan fi adabil alimi fi darsihi, ini mencangkup apa? Mencangkup guru dan juga muridnya juga. Wa tanaddafa wa tatayyab. Ya. Yang pertama bersuci. Nek wes suci itu membersihkan badan. Karena suci dan bersih itu beda ya. Suci dan bersih itu beda. Bisa jadi bersih tapi dia tidak suci. Ngoten. Dan bisa jadi suci tapi dia tidak bersih. Nah, karena suci dan bersih ini berbeda. Contoh, contoh, debu, debu itu suci. Tapi apakah dia bersih? Kan enggak. Contoh sampean neng omahe sampean ada debu. Lantainya kotor, berdebu. Nah, debu itu kan kita merasa bahwasanya debu itu kotor. Tapi apakah dia suci? Iya. Ngoten nggih? Nah, jadi suci dan bersih itu berbeda. Lalu selanjutnya contoh sebaliknya. Contoh sampean eh, lantai, ya, lantai, enak cah cilik ngoten nggih, sampean nanti di rumah punya adik contoh atau yang sudah berkeluarga, guru ustadz itu punya anak contoh cik cilik. Terus moro-moro cah ciliknya ngompol, anaknya ngompol. Terus ngapa? Terus eh, pipisnya itu terjatuh di lantai. Ngoten nggih, terjatuh di lantai. Terus dikeringkan. Bersih enggak? Bersih. Tapi suci? Belum. Nah, karena harus disucikan. Ngerti nggih? Jadi bersih itu tidak selalu suci dan suci itu tidak selalu apa? Bersih. Jadi bisa jadi suci tapi dia tidak bersih dan dia bisa bersih tapi dia tidak suci. Ngerti nggih? Maka di sini dikatakan tatohar, bersuci dulu dari hadas dan khobas. Lalu selanjutnya setelah bersuci apa? Membersihkan. Watanadhof. Nah, membersihkan diri. Setelah membersihkan diri berarti kan kotorannya hilang. Baru watatoyyab. Watatoyyab. Lalu apa? Lalu memberikan memakai parfum, memakai minyak wangi. Nah, ini sehingga apa? Sehingga setelah bersih baru pakai minyak wangi. Biasanya santri, ngoten nggih. Santri itu wah kelambine orang diumbah, bar dicantolno dan seterusnya itu di apa, diletakkan begitu saja terus tiba-tiba moro-moro pakai parfum. Itu bukan membersihkan lalu memakai parfum, tapi parfumnya menutupi bau yang kurang enak. Nah, kalau yang menutupi seperti itu malah tambah biasanya tambah tidak wangi. Sehingga ini perlu diperhatikan. Ya. Walaupun kita santri, walaupun kita apa penuntut ilmu, kita hendaknya juga apa memperhatikan diri kita tentang kebersihan, kewangian. Jadi didelok wong ki penak ngoten. Nggih. Kok aja kok ketika jadi santri kita terus akhirnya saking apa karena saking sibuknya belajar ngoten gitu terus sampai tidak memperhatikan dirinya sehingga apa? Sehingga pakaiannya tidak bersih, pakaiannya tidak rapi. Ya, ini salah. Karena apa? Diri kita ini mencerminkan ilmu. Nah, ilmu itu contoh dipandang orang tuh sehingga akhirnya pandangan orang terhadap kita itu kurang enak. Wah, nek dadi wong sing sering sinau dadi kumel, nah, kan nggak enak seperti itu. Nah, maka hendaknya kita sebagai santri kita belajar tapi kita juga memperhatikan diri kita. Kebersihan, kerapian itu penting. Penting. Ya, penting. Karena biar pertama kali orang melihat tuh bukan hafalannya sampean, bukan melihat apa, bukan melihat keahliannya sampean, tapi melihat apa yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Jadi pandangan pertama orang terhadap kita itu bagaimana hendaknya itu baik. Nonton nggih? Sampun, bersuci, membersihkan diri, memakai wangi-wangian, terus wala bisa min ahsani thiyabihi laiqah bihi baina ahli zamani. Terus lalu memakai pakaian yang cocok, ngoten nggih. Laiqah, cocok. Memakai pakaian yang baik min ahsani thiyabihi. Nek duwe pakaian sing paling apik ya dipakai.
Dipakainya kapan? Ketika menuntut ilmu. Ya. Yang paling cocok, yang paling baik di ahli zaman ini. Pada zamannya. Maksudnya pada zamannya ya zaman sekarang. Contoh, kayak sampean ketika berangkat ke Mesir. Nanti sampean akan menemukan beberapa mahasiswa Indonesia, ini kurang cocok loh, kurang cocok. Amargi memakai sarung, itu kan kita pakaian santri sarung, ya. Tapi bagi mereka, bagi orang Mesir, memakai sarung ini adalah pakaian yang aib. Dalam artian, ini bukan pakaian laki-laki. Dan juga bukan pakaian orang untuk keluar rumah. Sehingga pakai sarung ketika sampai di Mesir, itu kurang cocok. Ya. Berarti bukan min ahsani thiyabihi al-la'iqah. Berarti bukan pakaian yang pantas. Kecuali sampean kumpulnya dengan orang-orang Indonesia juga di dalam ruangan. Nah, itu pantas. Tapi kalau berjalan-jalan ada kebutuhan yang lain dan seterusnya, nah itu kurang pantas. Begitu juga di Indonesia, dan sebaliknya dan seterusnya. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pokok jadi santri itu kudu titen, ngoten nggih. Jadi kudu titen. Piye sing paling apik eh, menurut agama, ya menurut keadaan. Qasidan bidzalika ta'dzimal ilm. Ya. Jadi memakai pakaian yang paling bagus itu tadi tujuannya bukan untuk sombong, bukan untuk apa dan sebagainya, tapi tujuannya qasidan bidzalika ta'dzimal ilmi, untuk mengagungkan ilmu. Nanti ada cerita tentang Imam Malik. Wa tabjila syariah, dan mengagungkan syariah. Ya. Jadi makanya itu tadi, kita sebagai penuntut ilmu hendaknya juga memperhatikan diri, nek sinau ki sing rapi. Jadi, oh gak wong sing berangkat ke kantor saja. Jadi bukan orang yang berangkat ke kantor saja, bukan orang yang ingin malah datang contoh sampai diundang presiden. Wah, bingung milih kelambi. Bingung mau pakai baju apa. Wes gak usah atuh-atuh presiden, sampai diajak ke kondangan. Pasti akan milih baju yang pantas dan yang bagus. Begitu juga menuntut ilmu. Cari baju yang bagus dan pantas. Oke, niki ada cerita dari Imam Malik. Karena ja'ahun nas li talabil hadis. Selain beliau pendiri mazhab Maliki, beliau juga ahli hadis. Sehingga dikatakan Imam Malik ketika ada orang yang datang kepada beliau untuk menuntut ilmu, meriwayatkan hadis, kalau ingin meriwayatkan hadis orang lain, yang pertama namus. Man memakai wala bisa dia banjududa. Bahkan beliau dikatakan di sini memakai kelambi sing anyar. Jadi baju paling bagusnya beliau itu dipakai ketika ingin meriwayatkan hadis. Bahwa doa riahu, jadi pakai imamah,